Pemerintah serta DPR dan penyelenggara pemilu secara bersama sepakat dan bersikukuh tetap melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Padahal sejumlah pihak telah mengusulkan agar Pilkada kembali ditunda demi mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu hingga pandemi berakhir. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Zazili menyebut pelaksanaan pilkada harus diterapkan dengan protokol COVID-19 yang ketat, termasuk adanya sanksi kepada calon kepala daerah yang melakukan kampanye terbuka. Maka KPU harus membuat tata aturan kampanye yang betul-betul menghindari adanya misalnya kerumunan. Ya, kalaupun juga ada kampanye, tetapi harus dibatasi dengan menjaga jarak. Ya, dan kalau misalnya masih tetap dilakukan oleh pasangan calon, maka harus ada disiplin yang ketat dan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah yang memang melanggar aturan tersebut. Namun banyak pihak yang meminta agar pilkada serentak ditunda. Dua organisasi keagamaan, PP Muhammadiyah dan PBNU, kompak meminta pemerintah, KPU, partai politik, dan semua pihak terkait untuk mengutamakan keselamatan masyarakat. Pelaksanaan pemilu kada seperti yang sekarang ini sudah sempat kita saksikan bersama-sama, baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja sudah terjadi klaster-klaster baru, bahkan juga kita melihat kekhawatiran berbagai pihak bahwa pelaksanaan pemilu kada tidak mematuhi protokol COVID-19 juga bisa kita lihat bersama-sama dari bagaimana perayaan-perayaan itu juga tetap dilakukan. Kita semuanya harus mempertimbangkan ulang dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini dengan mengingat bahwa kita harus mengutamakan keselamatan setiap jiwa, setiap nyawa dari warga negara kita. Alasan yang sama juga disampaikan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala. JK menyebut tahapan pemilihan yang paling penuh resiko adalah saat kampanye dan pencoblosan, di mana kerumunan orang tidak bisa dihindari sehingga bisa menyebabkan munculnya klaster baru. Ya, itu kejadian pengalaman, banyak foto-foto di media, banyak juga dicantumkan di media bagaimana masyarakat berhubungan tanpa memperhatikan protokol kesehatan untuk mendukung calon yang diusulkan. Itu juga mempunyai resiko dan calon yang di Indonesia itu hampir 1.000 calon. Bayangkan kalau 1.000 bergerak bersama-sama, itu bayangkan berapa orang yang bergerak di dalam rombongan yang luas itu. Yusuf Kala menambahkan ada korelasi antara penyebaran COVID-19 dengan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. JK mencontohkan, di pemilu Queensland Australia yang digelar 28 Maret lalu, jumlah pemilihnya hanya 77,3%. Padahal sebelumnya jumlah pemilihnya mencapai 83%. Hal yang sama juga terjadi di pemilu lokal Prancis Maret lalu, di mana jumlah pemilih sebanyak 44,7% dari 63% sebelumnya. Sedangkan di pemilu Iran yang diselenggarakan di awal penyebaran COVID-19, jumlah pemilih hanya 40%, terendah sejak revolusi Iran pada 1979. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah. Pilkada ini akan memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati, wakil bupati, dan 37 wali kota, wakil wali kota. Tim Liputan, Kompas TV.